6 baris dari bawah. Sebagai lagi, halaman 27, 6 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai lagi, ini zikir yang akan tersebut barang siapa membaca 3 kali pagi sore, niscaya tiada kena padanya syarrul ain atau keburukan. Ya, ini masih kita membahas tentang zikir-zikir atau bacaan-bacaan yang dapat melindungi, menamai diri kita daripada kejahatan makhluk. Makhluk umum ya, manusia, makhluk kasat mata atau tak kasat mata, metafisik ya, jin gitu dan sebangsanya. Ya, ini disunahkan kita kalau supaya ya terhindar daripada keburukan tangan-tangan mereka, membaca zikir yang akan disebut di bawah ini. Dibacanya pagi sore 3 kali, pagi 3 kali, sore 3 kali. Apaan tuh bacaannya? Inilah ia. Bismillah masya Allah la yasukul khaira illallah. Bismillah masya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masya Allah wa ma bikum min ni'matin faminallah. Bismillah masya Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, kita baca bareng-bareng dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya Allah la yasukul khaira illallah. Bismillah masya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masya Allah wa ma bikum min ni'matin faminallah. Bismillah masya Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, sebagian ulama ada yang mengatakan ini adalah bacaannya Nabi Khadir. Nabi Khadir ya. Jadi ya ada riwayat begitu. Jadi ada nabi yang masih hidup sampai sekarang ya. Di antaranya Nabi Khadir atau Nabi Khidir, Nabi Ilyas dan Nabi Isa. Jadi kan yang kita tahu cuma Nabi Isa doang ya. Nabi Isa doang yang masih hidup. Padahal ada 4 kalau nggak salah. Atau lagi saya lupa siapa namanya. Jadi ya Idris satu ya, saya lupa ada 4 pokoknya. Yang pertama Nabi Khadir, yang kedua Nabi Ilyas, yang ketiga Nabi Isa, yang terakhir Nabi Isa dah. Jadi kisahnya kalau lagi musim haji itu Nabi Khadir sama Nabi Ilyas itu ketemu di Mina ya, saling berjumpa. Tatkala pengen berpisah, Nabi Khadir menghadiahkan kepada Nabi Ilyas bacaan ini nih, wiridannya nih. Bismillah masya Allah la yasukul khairu illallah. Bismillah masya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masya Allah wa ma bikum min ni'matin faminallah. Bismillah masya Allah la haula wa la quwwata illa billah. Ya mungkin kalau ada di sini yang pernah baca yang namanya Wirdul Latif punyanya Habib Abdul Haddad tuh, Surah Latiful Haddad itu ada tuh bagian akhir terakhirnya sebelum penghabisannya dalam Wirdul Latif. Bismillah masya Allah. Artinya dengan nama Allah, barang yang ditentukan Allah, tiada yang mengiring, tiada yang mengiring, yang kebajikan hanya Allah. Dengan nama Allah, barang yang ditentukan Allah, tiada yang menolak akan kejahatan hanya Allah. Dengan nama Allah, barang yang ditentukan Allah, dan barang yang ada pada kamu daripada nikmat maka daripada Allah. Dengan nama Allah, barang yang ditentukan Allah, dan tiada daya dan tiada upaya hanya dengan kuasa Allah, Tuhan yang maha tinggi lagi maha besar. Ini kalau kita baca juga yang namanya kitab Ihya Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin juga Bang Ghazali juga menukil bacaan ini. Nanti beliau itu meriwayatkan faedahnya, khasiatnya
daripada sahabat Abdullah bin Abbas. Apa kata Nabi ya? Dari Nabi, kata Nabi, kata Abdullah bin Abbas, bukan kata Nabi nih. Jadi kata Abdullah bin Abbas, sahabat, man qala hunna hina yusbihu wa hina yumsi amanahullahu minal gharaqi wal haraqi wa ahbasahu minasyaiton wa sultan wal hayyati wal aqrab. Barang siapa yang membaca tadi bismillah masya Allah sampai habis, dibaca pagi sore, pagi 3, sore 3, niscaya Allah akan amankan dia daripada kebakaran rumahnya. Kebakaran rumahnya. Lebih-lebih ditulis ya, kita jadi bingkai begitu, kita pesan di Shopee, tolong bikin bingkai nih tulisan nih, misalkan begitu, kita tempel di rumah, ya bisa juga, boleh juga, nggak bakal kebakaran. Dan terhindar daripada tenggelam, kalau lagi ya misalkan perjalanan yang laut begitu. Dan Allah akan tahan dia, Allah akan cegah dia daripada keburukan setan dan tangan-tangan penguasa yang zalim dan ular dan kalajengking. Artinya benteng begitu dah ya, benteng. Itu ya khasiat atau faidah orang yang biasa mengamalkan membaca bacaan tadi bismillah masya Allah sampai habis, dibaca pagi dan sore 3 kali, daripada sahabat Abdullah bin Abbas. Sebagai lagi bermula itu luban badui, yakni menyan Arab, baik dibakar, didupahkan, buat penuh syarul ain dengan izin Allah Ta'ala, maka telah diamalkan oleh banyak ulama adanya. Jadi luban itu ya, luban itu yang ini, yang tadi tuh yang jenis Badui itu terkenal di Yaman, di Hadramaut. Jadi ada negara di daerah begitu di Hadramaut namanya Dauan bahasanya. Dauan itu adalah termasuk ya daerah yang banyak menghasilkan luban badui. Tadi itu manfaatnya supaya sama juga kalau kita jadiin dupa kita bakar begitu. Sekarang kan ada namanya bukhur begitu. Dipakein areng, taruhin tuh dupanya, lubannya ditaruh situ, itu juga bisa menjaga rumah daripada keburukan jin, ya bisa mengusir jin. Atau dimakan, dikunyah, ya kata orang-orang sih kayak permen karet begitu. Kalau orang yang sering makan luban itu kata ulama, ya juga ada nih di kitab Ta'lim Mutalim, ya, khasiatnya adalah yuqawwiz zakirah, menguatkan hafalan kita. Jadi mau ngapal apanya gampang, ngapal Quran, ngapal Alfiyah bisa tuh dibaca, dimakan, namanya luban. Oyak odunisian wal balanda, menghilangkan kelupaan dan kebodohan. Orang yang sering makan luban itu tentunya bakalan jarang lupa, ingat terus. Dan orang yang sering ngunyahnya itu yuqawwil asnan, mengkuatkan gigi ya, karena sering itu sering dikunyah giginya. Tapi ini bukan kayak permen karet gitu, jadi sebegitu, keras tapi kenyal. Ada sekarang banyak tuh dijual di online tuh luban Oman, bahasa yang mahal sih, harganya sekitar 200.000 tuh, impor dari Oman. Jadi begitu. Jadi perantaranya dipakai ya, dibakar bisa kalau buat yang tadi pengusiran jin atau yang makhluk yang gaib begitu, atau dikunyah untuk diri kita pribadi. Tadi misalkan kita punya anak itu beliin dah tuh luban supaya dia pintar begitu. Ini perantara, bukan gara-gara makan jadi pintar belajar, tapi ada perantaranya yang bisa menguatkan lagi, yaitu dengan yang namanya makan luban. Oleh banyak ulama adanya, ya banyak ulama sering di Yaman gitu, di Yaman itu sering begitu. Wallahu a'lam bishawab. Fasal ke-8.